barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyarul kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada petang ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala sama-sama mengaji di tempat yang mudah-mudahan dicintai Allah ini. Semoga kedatangan kita sebagai tanda syukur kita atas nikmat sehat, nikmat sempat, mudah-mudahan membuat iman dan ilmu kita semakin kuat dan pahala kita semakin berat dalam timbangan Allah Tabaraka wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, yang dengannya insya Allah derajat kita diangkat. Oleh sebab itu, mari banyak-banyak mengucapkan salam dan salawat dengan harapan di akhirat kita dapat syafaat. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama Imam Al-Bukhari kembali kita mengaji melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Kita sampai atau masih dalam Kitabul Wudu, Kitab Al-Wudu. Tapi alhamdulillah sudah bisa wudu ya. Alhamdulillah. Masih dalam bab tentang iza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, yaitu bab bagaimana bila bila bejana dijilat oleh lupa pula namanya, oleh anjing. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ishaq, telah menceritakan kepada kami Ishaq. Siapa itu Ishaq? Itu Ishaq ibn Mansur Ar-Ramadi. Ishaq ibn Mansur Ar-Ramadi thiqatun al-Qawsaj. Qala akhbarana Abdus Samad, telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, yaitu Abdus Samad ibnu Abdul Waris ibn Zakwan Al-Ambari. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar Al-Makki. Qala sami'tu abi, dia berkata saya mendengar ayahku. Saya mendengar ayahku. An Abi Salih, meriwayatkan dari Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyat. Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. As-Samman tukang jual samin, minyak samin. Kemudian Az-Zayyat tukang jual minyak, karena beliau salah seorang dari importir minyak dari Irak di masa itu, masa tabi'in. Tikayo enggak? Yang kaya boleh jadi ahli hadis. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar
Ad-Dawsi, Abdurrahman ibn Sahr Ad-Dawsi. Jadi sini riwayat tabi'i dari tabi'i, Abdullah bin Dinar Al-Makki, Abdullah bin Dinar Al-Madani, atau Amr bin Dinar Al-Makki. Kalau ini Abdullah bin Dinar Al-Madani. Riwayat tabi'i dari tabi'i. Jadi dia meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, meriwayatkan dari Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyad. Kemudian juga mulai dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar sampai ke Abu Hurairah, sanadnya seluruhnya orang Madinah. Orang Madinah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah masyhur Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi yang dikenal dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan ra'a kalman, bahwa seorang laki-laki melihat seekor anjing. Seekor anjing. Nah, seorang laki-laki ini siapa? Tidak disebutkan. Tapi dalam hadis lain atau riwayat lain disebutkan bahwa laki-laki yang dimaksud adalah seorang laki-laki di Bani Israel. Jadi kisah ini terjadi di Bani Israel. Artinya di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi kisah ini terjadi di Bani Israel. Anna rajulan ra'a kalban, bahwa seorang laki-laki di Bani Israel melihat seekor anjing, ya'kulus thara, yaitu memakan tanah, maksudnya menjilati tanah. As-thara yaitu tanah yang basah, tanah yang basah. Jadi kalau dijilatnya tanah yang basah, mau cari apa dia? Kehausan. Dikira situ ada air. Jadi as-thara, ya'kulu as-thara minal atash, karena kehausan. Fa'akhadha ar-rajulu khuffahu. Nah, laki-laki itu mengambil sepatunya. Khuff. Al-khuffu itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit, dijahit meliputi seluruh kaki sampai di atas mata kaki, sehingga kalau diisi dengan air dia tidak tumpah. Jadi bisa untuk mambi ayu, untuk nyawa ayu bisa. Jelas? Nah, itu namanya khuf. Semakin godang kaki, semakin godang sepatu. Nah, khuf ini biasanya dipakai pada umumnya pada musim-musim dingin atau orang musafir. Orang musafir atau musim dingin. Kalau hiza beda lagi. Hiza itu lebih, ini sepatu yang biasa kita pakai. Kalau an-na'al itu sandal. Kalau sandal kan kadang tidak menutup semua, ya kan? Jadi al-khuf menutup sampai mata kaki, meliputi seluruh kaki. Itu namanya khuf. Nah, kalau tidak menutup mata kaki, tidak disebut khuf. Ayatnya wiba ya. Khafa bertasydid. Khufun jamaknya akhfaf atau khifaf. Nah, fa'akhadha ar-rajulu khuffahu. Lalu laki-laki itu mengambil sepatu khufnya, yang kalau sudah menutup mata kaki kan panjang tuh. Nah, faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu. Lalu dia dengan sepatu itu
mengambilkan air, menjadikan sebagai gayung untuk mengambilkan air. Dengan itu dia kasih minum anjing itu sampai puas, sampai anjing itu puas. Jadi dia turun ke telaga. Dia kalau hanya anjing air yang di permukaan tentu tidak perlu diambilkan kan. Maksudnya dia turun ke dalam sumur mengambilkan air. Dalam riwayat lain disebutkan dia mengambil air itu ya sambil manjat di gigitnya sepatunya itu. Jadi berusaha keras dia untuk mendapatkan itu. Kalau seandainya air itu di permukaan tergenang, tidak perlulah ditolong lagi, anjing lebih pandai daripada kita lagi itu. Dia jadi air diambil dari dalam telaga, dia yang turun ke bawah sampai dia sambil bergayut sambil manjat. Ya tangan kan dipakai itu, tidak bisa megang. Kalau tidak bisa megang sebelah, berarti manjatnya dengan dua tangan dan dua kaki, itu berat nah. Nah ini berat ya. Makanya dengarkan pahalanya. Memang kerjanya berat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Faja'ala yaghrifu lahu bih hatta arwah. Dia beri minum sampai anjing itu puas minum. Fasyakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepadanya. Fa'adkhalahul jannah. Ya, berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, hadis ini digunakan atau disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ini untuk menguatkan mazhab yang mengatakan bahwasanya air liur anjing tidak najis. Nah, lupa kaji kemarin kan ada yang mengatakan air liur anjing tidak najis, lupa. Lalu perintah kan mazhab kan daripada Imam Az-Zuhri dan Imam Malik rahmatullah ta'ala alaihima bahwa air liur anjing itu tidak najis. Lalu kenapa disuruh membasuh dengan 7 kali? Nah, kalau tidak najis kenapa disuruh basuh 7 kali? Mereka mengatakan ini ta'abbud. Ta'abbud. Tahu ta'abbud? Tidak tahu juga. Dari ibadah. Artinya semata-mata mengikuti prosesi ibadah yang Allah tetapkan seperti itu. Dan itu khusus pada bejana yang kita pakai untuk berwudu, untuk minum, makan. Jelas? Sedangkan kalau dia jilat di lantai misalnya, tidak masuk hukum ini. Kalau yang mengatakan itu tidak najis, kok lambat sih? Jadi kenapa dibasuh? Mengikuti itu. Karena Nabi mengajarkan hadis yang sahih, iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna bit-turab. Apabila anjing menjilat bejana kalian, maka basuh 7 kali. Ya, dua-duanya memakai hadis ini. Yang mengatakan najis jelas dipakai, tetap dibasuh 7 kali. Yang mengatakan tidak najis tetap dipakai, dibasuh 7 kali. Cuma beda ilahnya. Ilatnya yang jumhur, ilatnya untuk menghilangkan najis. Sedangkan yang mengatakan tidak najis, ilatnya adalah beribadah. Jelas? Yang dua-duanya tak boleh tinggalkan. Cuman perbedaan mereka dari sisi alasan kenapa dibasuh. Jelas? Nah, kalau ilatnya najis, maka nanti mesti dibersihkan pada yang lain juga.
Tetapi mereka mengatakan di zaman Rasulullah anjing masuk ke dalam masjid tapi tidak dibasuh tujuh kali. Nah, paham loh? Paham? Ini Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat ini. Apa sebabnya dia menyebutkan riwayat ini? Karena ketika dia ambilkan air dengan sepatunya, tentu air anjing itu akan minum dari sepatu itu. Nah, tidak ada disebutkan bahwa dia membasuh tujuh kali. Jelas kan? Tidak ada disebutkan dia membasuh tujuh kali. Tapi ini dijawab oleh ulama yang lain bahwasanya ini istidlalnya lemah. Apa sebab? Karena tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Tidak disebutkan berarti bukan tidak ada. Itu yang pertama. Bisa saja dia basuh. Banyak kemungkinan lain. Pertama, mungkin dia basuh setelah itu. Jelas? Kemungkinan kedua, mungkin dia berikan minum ke anjing itu di wadah lain, bukan di sepatu itu. Kan ini untuk menyanguk aja kan, untuk mengambil air. Mungkin dia letakkan di atas batu atau di atas sayak, tapi sayak tidak ada situ dia. Iya. Atau dibuatkan lekukan di tanah, kan dibuatnya lekukan di tanah atau di atas daun, ya kan? Gali tanah dikit, ambil daun yang lebar, taruh di atas itu. Atau mungkin dia punya semacam wadah yang bisa menampung air. Ini kemungkinan kedua. Ustaz ya? Kemungkinan ketiga, mungkin dia teteskan air, anjing itu nggak menampung dari lidahnya di situ, bisa saja. Wallahu taala alam. Oleh sebab itu, idza tatarraqa al-ihtimal batala al-istidlal. Ad-dalilu idza tatarraqa al-ihtimal batala al-istidlal. Sebuah dalil kalau masih mengandung banyak kemungkinan, maka tidak bisa dijadikan dalil khusus dalam masalah itu. Dalam masalah itu. Jelas? Jadi pengambilan dalil dari sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bahwasanya tidak bawa ludah anjing itu suci atau tidak najis. Ini istidlal yang dikritisi oleh ulama yang lain dan kritikan ini pada tempatnya, karena kalau dalil masih mengandung ihtimalat, mengandung berbagai kemungkinan, tidak bisa dikhususkan kecuali dalil yang khusus pula. Jelas? Kemudian yang kedua, jawabannya andainya benar bahwa dia tidak membasuh, ini juga tidak bisa dijadikan dalil. Sebab apa? Sebab ini syariat orang sebelum kita, syar'u man qablana, syariat agama sebelum kita, atau syariat umat Islam sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariat umat sebelum kita tidak serta-merta menjadi syariat bagi kita, karena sudah dinasakh oleh syariat kita. Oleh sebab itu ulama membagi syariat umat sebelum kita menjadi tiga. Yang pertama adalah terdapat dalam syariat kita yang menguatkannya atau yang sama dengannya, maka dia diamalkan. Diamalkan. Ya, kan banyak contohnya. Nah, ya banyak contohnya hal-hal yang disyariatkan di agama lain dan juga disyariatkan dalam agama kita. Apa contohnya? Sebanyak itu salat. Ya. Orang dulu salat, kita juga salat. Cuman beda
Banyak berdoa. Orang dulu juga berdoa, kita juga berdoa. Puasa, dulu berpuasa, kita puasa, cuma beda penerapannya. Misalnya puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan Nabi kita, tapi kita wajib beriman kepadanya. Abdul puasa, kata Nabi puasa Daud, berarti Nabi bolehkan kita puasa sehari, tidak puasa satu hari, tidak boleh lebih dari itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Yang kedua, ada di syariat kita yang membatalkannya atau menasakhnya. Syariat dulu berlaku di syariat kita dibatalkan, dinasakh. Apa contohnya? Apa? Khamar boleh dulu? Tidak boleh. Boleh syariat orang dulu? Nah, yang kini-kini samunya wow selama khamar gininya. Khamar tak juga boleh dulu. Misalnya ghanimah. Tahu ghanimah? Rampasan perang. Di zaman umat sebelum kita tidak diberikan, tidak halal. Ketika terjadi peperangan dengan orang-orang kafir dan musyrikin, menang kaum muslimin, harta ghanimah itu dikumpulkan. Hatta seutas tali tak boleh diambil. Nanti dikumpulkan dan Allah akan kirimkan api dari langit membakarnya semua sampai habis. Bila ada yang mengambil tanpa izin, api tak turun. Nanti nabinya akan meninspeksi pasukan. Pertama diatur berdasarkan suku, berdasarkan sukunya. Maka nabi tersebut akan menyalami kepala sukunya. Siapa yang kepala sukunya disalami dan lengket tangannya dengan nabi itu, maka seluruh anggota sukunya diperiksa. Dan siapa yang mencuri, tangannya akan lengket dengan tangan nabi. Ini detektornya luar biasa ini. Nah, jelas. Jadi pertama kepalanya dulu. Berarti misalnya suku, entah apa suku? Tidak masuk Bani Israel dia, tidak. Anak misalnya Domo, antum Kampai, Aceh, Piliang. Nah, jadi misalnya ikut dalam jihad tu ada suku Piliang, suku Domo, suku Kampai, suku Melayu, suku dan sebagainya. Nanti dipanggil Datuk, apa Datuk Domo? Tok Majo. Nah, jangan lupa lah Datuk. Nah, terkadang tapi salah sabuk. Apa Datuk Syekh? Nah, jalan Pak Bupati Datuk kami kini luar Domo kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kan Pak Bupati so? Datuk apa? Enggak, Pak Bupati. Pak Bupati awak. Apa kalau so? Kan pulang ke suku Domo tanggung dak habis. Deh, baik kau kena panggilan dan udah dak habis dan. Wanjang toko-toko mah ada salah kan? Potonglah salah toko je. Salah coba tua. Dah. Nah itu lah. Mereka tanya oleh kita tu. Kaum muslimin dan muslimat dia. Misalnya, lalu disalami kepala suku. Nah, siapa yang kepala sukunya nempel dengan tangan Nabi yang memeriksa, maka berarti suku yang lain bebas, tidak diperiksa. Yang diperiksa anggota suku itu. Disalamin satu-satu. Kalau tidak ngaku nih, kalau ngaku biasanya dah ngaku mereka dan nabinya kan itu ngaku. Tapi kalau tidak ngaku diperiksa satu-satu. Nanti siapa yang mencuri akan lengket tangannya dengan Nabi, lalu diminta kembalikan, baru nanti turun api dari langit. Nah, ini syariat sebelum kita. Datang syariat di zaman kita diberikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsan lam yutahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Di antaranya uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi saya dihalalkan bagi saya ghanimah.
yang dan tidak dihalalkan dalam kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya umat dulu kalau ibadahnya mesti di rumah-rumah ibadah, solatnya mesti di rumah ibadahnya, di masjid juga namanya. Cuman sekarang kan berbeda, jadi wa qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida. Ya, orang yang berkuasa hari itu mengatakan kami akan bangun di atas Ashabul Kahfi itu masjid. Masjid maknanya tempat ibadah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Orang dulu mesti salatnya di tempat ibadah. Lalu kita tidak di zaman syariat Islam, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin minkum adrakahu shalah falyusalli. Sesungguhnya umat-umat sebelum kita itu salat mesti di rumah-rumah ibadah. Kalau kita tidak dihalalkan bagi kita tanah itu dijadikan tanah oleh Allah SWT sebagai tempat beribadah dan untuk alat bersuci. Nah, dimanapun kita bertemu dengan waktu salat, boleh salat di situ. Tidak mesti ke masjid. Tapi jangan salah paham ni. Alhamdulillah sambil nak ke masjid bukan. Ini bagi yang musafir, bagi yang musafir. Nah, jelas ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan masih banyak yang lain. Nah, ini bagi yang di antara syariat sebelum kita yang sudah dinasah dalam syariat kita. Nah, tadi sebutkan bumi sebagai tempat beribadah kecuali dua, kuburan dan WC. Itu tidak boleh salat di situ, dikecualikan. Kuburan cik, WC cik. Jadi jangan salat di kuburan dan jangan salat di WC. Di kuburan pun tak boleh salat, banyak hantu, iya kan? Di WC pun tak boleh salat, banyak setan. Berarti tak boleh salat di WC, tak boleh salat di kuburan. Nah, kaum muslimin dan muslimat, jadi kalau ada yang berwasiat tolong kuburan di Miramus Haji, maka yang sahih di antara pendapat ulama adalah wajib tidak ditunaikan. Ya, jadinya jadi kalau ada wasiat ayah nya bawa wakaf tanah tok musaji, lalu suayangnya nak lei dangau tahu wang azan dan nak lei dangau wang bazikir tahu wang batik gai kubun di mihrab musaji. Nah, tu lah ngaji kan. Ada sebab itulah ngaji. Mantan maaf ke ayah tu tak bisa dah ya, sebab Nabi tagang dia umat salat menghadap masjid, menghadap kuburan. Oh, ndaknya buaya lain boleh kan itu buaya. Alasannya apa? Nya kalau dibontang sampai ke Ka'bah ini pasti ada kuburan depan awak. Ya. Nabi ketika suruh dia tantu masang kuburan nampak, nak kuburan ndak nampak. Nabi itu dia tu siapa tanahnya, awak pun buat pitananya. Kalau Nabi itu fatana, kalau awak penebar pitana. Tentu dia maksudnya adalah menghadap kuburan yang ada di depan antum, bukan maksudnya kuburan yang ada sepanjang jarak antara orang Sindayan dengan itu. Tentu Nabi kan itu mukaswira. Ya, sebab kalau antum menghadap kini tidak ada kuburan depan, ada sengaja ada kuburan kan, tidak ada orang, tidak ambil orang. Ya, Allah Taala tidak berbani kita kecuali yang kita sanggupi. Dalam kita uang ke orang di situ nak, woi je buat kuburan tentang kami je. Bisa tidak? Dia liolo dehnya kasa tantan. Awang gilo salah. Kan ya Ustaz, dia lihat kan masa itu lah bangi kan,
aliagakan. Jadi oleh sebab itu, jadi makanya pahami cita Nabi itu menui bahasa Nabi, jangan bahasa selewawak. Yang masalahnya kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kadang memang kalau orang tak mau taat, dia banyak alasan, banyak cita. Jadi kalau Allah mulai banyak cita, pasti tak mau ikut. Kayak anaknya lah, yang mau pengaji ke itinya, mulai tanya di mana, di Sendayan, Masjid Sendayan di mana, Masjid Utsman bin Affan. Itu sampainya lah, ambil ayah pulang goanya, ujung mereka dan sampai dia. Apa sebab? Banyak kajiannya. Kasan kajo janji je kawan boleh burger sen, boleh burger. Tak kajo senda. Nya kalau ndak nak pai banyak alasan. Sama je kalau nak nia banyak juga alasan. Lah ditagang kan, jempe je yang ndak pai dan ya tabilo kan pai lah. Iya kan? Kalau nya nak nia sebanyak-banyak alasan nak nia. Nya tagang tu. Jadi oleh sebab itu orang taat ndak banyak cerita. Kalau mulai banyak cerita, mulai tak taat. Wallahu musta'an. Masuk ke tu? Baik, silakan. Salatul Fatihah.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah yang ada dalam syariat lain tapi sudah dinasakh dalam syariat Islam. Syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah ada di syariat sebelumnya tapi tidak ada di syariat kita perintah melakukan dan tidak pula ada perintah tidak ada perintah untuk ditinggalkan. Tidak ada perintah untuk dilakukan dan tidak ada perintah untuk ditinggalkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini tadi Imam Al-Bukhari menyebutkannya sebagai pembuktian menurut beliau bahwa ludah anjing itu tidak najis, tapi sudah dijawab oleh ulama bahwasanya ini istidlalnya masih kemungkinan. Jadi kemungkinan ada pula kemungkinan tidak menyentuh khufnya tadi dan tidak dijilatnya. Ada kemungkinan bahwa dia membasuh setelah itu. Ada kemungkinan bahwa di dalam syariat umat itu, karena Nabi kan tidak disebutkan umat yang mana. Yang penting di Bani Israel. Bani Israel kan banyak rasulnya. Jadi tidak disebutkan. Mungkin itu syariat di zaman mereka tidak diwajibkan membasuh atau tidak dihukum najis. Dan Allah SWT Maha tahu di mana dia meletakkan risalahnya. Oleh sebab itu mengambil dalil dengan ada hadis ini adalah istidlal yang kurang kuat. Wallahu taala alam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berharga yang dapat diambil daripada hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai di antara hamba-hambanya yang penyayang, ya, jangankan kepada sesama manusia, bahkan memberi minum binatang pun Allah berterima kasih kepada kita. Jadi jangan memberi makan orang, memberi makan tadi anjing, padahal anjing kan tidak boleh dipelihara di rumah kan, iya tak? Kan tidak boleh pelihara rumah lah. Anjing hanya dipelihara satu untuk berburu, kedua untuk menjaga kebun, yang ketiga menjaga ternak. Berburu, menjaga ternak, kemudian menjaga boleh berburu. Nah, untuk berburu maksudnya berburu apa? Kan dia bukan buru rusa misalnya, berburu marmut untuk yang dimakan. Boleh dimakan hasil buruan anjing yang terlatih, tentunya anjing yang terlatih. Tapi kalau untuk inyo dia makan, tak boleh makan dah. Ya dapat dia dikunyah dah. Maksudnya dimakan, dia langsung dimakan, tak boleh diambil. Ya, tapi kalau hanya diterkamnya kemudian disampaikan kepada kita, kalau sempat disembelih. Nah, dan ketika melepasnya kita baca bismillah. Tapi kalau dimakannya tidak boleh, nanti hukumnya dalam bab ini. Kemudian tidak boleh dipakai juga kecuali untuk menjaga kebun kita. Biasanya yang punya kebun di tempat-tempat yang rentan untuk dicuri orang atau dimasuki oleh musuhnya musuh tanaman, maksudnya musuh tanaman, tanam ubi, ya, kalau tidak dijaga tinggi abi dek nan sadu nomornya, iya kan, tanam lo kambiu kan, lo tanam kambiu kan lewatnya menyilir. Nah, maka wajib tanam gota gitu juga, gota saleo-leo lah usul makan no, ya, pucuk-pucuk yang kenek-kenek. Kalau cik makan pucuk aja dilahnya dikilasnya, ya, dia apa namanya, dipatahkannya kadang. Nah, perlu untuk jaga, boleh.
jaga tanaman, atau untuk menjaga ternak kita dari serangan serigala. Tapi kalau serangannya imau contoh tidak tolak ya. Tapi imau kan tidak binatang loh kan. Atau singa misalnya, singa tolak danjongnya tidak tolak ya. Makanya serigala, karena yang lebih banyak berkeliaran itu di daerah-daerah pergembalaan itu serigala. Kalau lah masuk ke imau Japo tu lah masuk ke belantara hutan kita. Yang sampai ke pinggiran-pinggiran hutan itu kan serigala biasanya. Bahkan sampai ke ladang-ladang kita. Tapi kalau yang namanya apa tadi, hanya mainnya di dalam pada umumnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, untuk menjaga itu boleh. Nah, sekarang yang seperti ini tidak boleh dipelihara kecuali dengan tujuan-tujuan tertentu, diberikan makan, diberikan minum, karena sayang, kasih sayang dalam hati, maka Allah berikan dia terima kasih dan apresiasi, yaitu masuk surga. Subhanallah. Berarti sebenarnya masuk surga tidak payah, Ustaz. Tidak payah, awaknya payah jalan. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi, taat pada Allah dan Rasul, insya Allah masuk surga. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, untuk mendapatkan yang besar itu dengan amalan yang tidak terlalu besar ini, tapi tentu saja harus dapat nomor registrasi masuk surga. Mesti beriman pada Allah dulu, kalau tidak besok nanti. Mesti orang yang beriman pada Allah. Bani Israel dulu beriman dia pada Allah dan Rasulnya kan, masuk. Nah, kalau masuk yang mengingkari tidak. Ini termasuk yang beriman pada Allah dan Rasulnya, karena surga itu tak dihalalkan kecuali bagi orang yang beriman. Jelas? Jadi mesti orang beriman. Kalau tidak, amalan sebesar gunung pun tak laku. Ya, misalnya ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Jud'an, seorang kaya raya di masa jahiliyah dan dermawan luar biasa, sampai kancah-kancah makanannya itu bisa diambil isinya dari kendaraan langsung, tidak perlu turun, saking tinggi. Jadi drive, apa istilahnya selama Ustaz? Kalau di Kentucky Fried Chicken misalnya ada drive, wacong namanya, enggak salah baca drive through tulisan kan, drive through. Nah, artinya bisa diambil sambil dari kendaraan. Tak mana aja buat? Nah, jadi, Ndak nawo kawat? Oh, ndak nawo. Di Senayan ndak nawo pokan lah jadi. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, itu sudah ada zaman jahiliyah dulu. Jadi tidak maju sono dulu, tidak maju dulu. Nah, biasa. Di zaman jahiliyah sudah ada. Jadi orang ngambil makanan dari atas onta dan kudanya. Saking besarnya kancah yang disiapkan untuk jemaah-jemaah haji di masa jahiliyah. Jadi jahiliyah ada hajinya, ada juga kemana haji? Kemana haji? Ke Makkah. Jadi sekarang orang bisa saja dia tidak beriman pada Allah tapi pergi haji kan? Bisa saja, karena terdaftar sebagai muslim, ya. Tapi belum tentu mungkin dia munafik, tapi pakai nama Islam. Zaman Nabi kan ada munafik, sekarang tidak ada lagi. Oh, beda aja. Ada sepanjang zaman tuh ada munafik. Di saat Islam kuat, munafik banyak. Tapi di atas saat Islam lemah, orang munafik mulai berani menengokkan dirinya sebagai orang kafir. Nah, orang munafik dihukum oleh Nabi, Allah dan Rasul, hukum zahirnya muslim. Zahirnya muslim. Nah, golongan ini kan masuk jahiliyah juga, ini tidak masuk Islam dengan sesungguhnya hakikatnya.
pergi haji. Nah dia dulu Abdullah bin Jun'an menyembelih setiap musim haji itu 1000 ekor onta. Untuk apa orang tu? 1000 ekor unta. Apa habis dapat boduan unta siku? Sekampung tak jadi dia? Taib. Awak sang kambing sikunya anak bajong apa makan. Nah, apalagi unta. Iya kan? Berarti kambing siku anak bajong undang pergi makan. Hah? Iya, cuba ada. Maka cuba ada. Hah? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa bagulai cuba ada? Gulai cuba ada maksudnya. Sangko makan jo cuba ada mata. Nah? Jadi gulai kambing jo betul. Jadi banyak cuba ada apa dah? Pada kambing lah itu ya. Itu tidak jadi awak. Ini banyak cuba ada pada kambing. Nah. Kalau orang situ tak pakai cewadak lah. Jadi orang Arab tak pakai cewadak lah. Kalau awak pakai wadah, itu dia cadia pada orang Arab. Dia cadia pada orang Arab. Apa sebab banyak makan cewadak pada daging. Jadi kalau banyak kan daging, bangak ada. Jadi kalau bangak cewadak, cadia. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi 1000 ekor onta untuk jemaah haji. Berapa banyak itu setiap musim? Cuman masalahnya dia tak pernah berdoa, ya Allah ampuni dosaku di hari kiamat. Berarti beriman pun enggak? Enggak. Tapi suka melayani jemaah haji? Cakap sampai suka melayani jemaah haji? Suka 1000 yang pantai dah awak. Awak 1000 piana umumkan tu maksudnya berimpak jemaah haji 1000 pianya. Ini tak 1000 ekor onta setiap musim haji dimasakkan. Ya, lah masak diserahkan tak idu-idu seorang lah masak. Kan tak disambut kanca sambil sambil berjalan bisa diambil. Subhanallah, tinggi tu. Mana ni onta? Itu cerah. Kereta untuk lah tinggi sekali pada itu. Sambil untuk bisa diambil makanan tu. Saking tingginya kanca-kanca muda. Tapi lebar manfaat ya Rasulullah nya Ibunda Aisyah enggak, sebab enggak pernah mengatakan Rabbighfir li khati'ati yaumiddin. Ya Allah ampuni dosaku pada hari kiamat. Jadi enggak berharap pembalasan di akhirat, tapi beralap dapat ujian dunia dan masyarakat. Tidak beriman. Jadi oleh sebab itu, kalau dasarnya jahiliyah tak ada berguna. Oleh sebab itu mesti dengan dasar iman. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Makanya kan banyak orang penyayang makhluk sekarang kan, ada komunitas pecinta hewan. Akan ada komunitas pecinta hewan laut, hewan darat dan hewan langka dan sebagainya. Kalau tidak beriman tidak berguna. Tapi kalau beriman, itulah Allah berterima kasih kepadanya dan masuk surga. Oleh sebab itu, kalau antum masuk dalam bab itu, berimanlah pada Allah supaya berguna di akhirat. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini kajian. Tidak ada pertanyaan kan? Onde, aduh Yusan. La ilaha illallah. Jadi tengah kupon yang di kamu pakai sepatu bot kadang yang bawahnya bawah. Iya. Tengah kupon namanya Yang di dalam hadis kan tadi disebutkan adalah yang dicuci 7 kali itu bejana. Iya. Nah. Kalau yang lain cuci biasa. Iya. Wallahu taala alam. Jadi kok dijilid kain beko. Jadi ada menuju apa nak? Dia apa namanya kelumpu dah. Basuh dengan biasa. Sekali. Tapi yang terakhir
Loda itu. Ya, ini sebagian ada yang bilang yang terakhir. Sudah dibahas kemarin kan? Yang terakhir. Wallahu taala. Nah. Taib. Nanti akan ada pembahasan insyaallah karena di zaman Nabi hadis setelah ini hadis Ahmad bin Syabib dan seterusnya nanti akan ada di masa Nabi SAW anjing masuk ke dalam masjid. Nanti akan ada pembahasannya. Mereka tidak membasuhnya seperti membasuh bejana. Wallahu taala. Ada soal? Nah. Ya. Ya. Iya. Samuel. Kalau tantu dosa jadi bakau. Ya tantu. Soalnya kalau dulu. Tapi namanya sayang dia. Kalau tidak jadi sayang tuh. Nah, tapi kalau kita tahu, masyaallah kiram dirahmati Allah. Ya. Membakar itu kan tidak disayang nomor, kecuali yang menyakiti kita yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara itu. Tapi kalau seandainya itu tidak menyakiti maka tidak dibolehkan. Allah taala. Baik. Begitulah tu ponong sodoma. Berarti banyak berdosa kan tak? Baik. Kita cukup sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.